Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, Shalom. Kita patut bersyukur pada Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan yang terus dinyatakan atas setiap kehidupan kita. Untuk sekian lama kita online dan saat ini kita kembali boleh tatap muka. Sungguh semua karena anugerahnya Tuhan. Mari saudara, kita akan melihat kisah para rasul pasal yang ketiga. Ayat yang ke-11 dimulai, saya akan baca dengan cepat untuk saudara. Kisah para Rasul pasal 3 ayat yang ke-16, khotbah Petrus di Serambi Salomo. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat seorang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu supaya memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, bagaimana dampak dan pengaruh hadirnya Roh Kudus, pengaruh Roh Kudus dalam kehidupan para murid pada saat itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Perkara-perkara adikodrati, perkara-perkara yang tidak pernah terjadi sebelumnya, sedang mereka saksikan secara luar biasa. Dalam kisah ini ada seorang yang lumpuh dari sejak lahir, berpuluh tahun ia dalam penderitaan yang sangat serius. Tetapi firman Allah berkata, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Dan ketika orang lumpuh ini berjalan, orang yang ada di pintu gerbang bait Allah ini selalu meminta-minta di gerbang indah bait Allah.
Tetapi saudara, ketika ia berjalan, orang banyak begitu takjub, heran. Dan karena ia tidak pernah jauh daripada Petrus dan Yohanes atau para murid, maka semakin banyaklah orang yang tahu siapa orang ini, bukankah dia yang lumpuh. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketakjuban, keheranan itulah yang membuat akhirnya Petrus memberikan satu nasihat yang penting. Ada momen yang sangat penting. Terkadang kita di dalam zona aman, zona nyaman, kita lupa akan segala sesuatu yang sesungguhnya Allah inginkan. Ada banyak orang yang jatuh justru pada saat zona aman dan nyaman. Ada banyak orang jatuh, terhilang, bahkan binasa karena kesuksesan dan keberhasilan. Tetapi juga tidak sedikit orang dalam penderitaan, di dalam problematika yang juga lenyap dari kehidupan. Nah saudara, ini bukan sebuah parameter, tetapi buat catatan yang penting buat kita adalah bagaimana saudara dan saya bisa hidup dalam perkenan Allah, dalam keadaan apapun kita adalah orang yang dikenan olehnya. Nah saudara, itu sebabnya ketika orang banyak tercengang-cengang, orang banyak heran, kagum, mereka terbelalak karena menyaksikan peristiwa yang sangat luar biasa, orang yang lumpuh dari sejak lahir bisa berjalan. Maka Petrus menggunakan momen itu memberikan nasihat. Ada nilai-nilai yang hampir terlepas karena euforia atau karena kegembiraan yang ada. Coba teliti kembali kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang kalau kita lagi sukacita, kita lupa kendali, lupa diri. Ketika kita sedang berlimpah berkat, kita kadang-kadang lupa atas segala sesuatu bahwa sesungguhnya itu datangnya daripada Allah. Saudara, maka Petrus berkata begini. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri?" Karena orang-orang banyak menyaksikan dan memperhatikan bagaimana Petrus dan Yohanes menjadi berkat bagi orang tersebut khususnya. Dan tentu peristiwa ini sebelumnya telah didahului dengan berbagai peristiwa yang luar biasa, yang membuat banyak orang bertobat. Ya saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, karena orang banyak ini menatap wajah Petrus secara luar biasa, timbul satu kesempatan yang baik untuk membangun sebuah pengajaran. Bukan karena kesalehanku, bukan karena kuasaku, bukan karena kemampuanku. Tapi orang ini berjalan karena percaya kepada Kristus Yesus. Orang ini berjalan karena nama Tuhan. Orang ini berjalan karena kuasa Tuhan. Orang ini berjalan oleh karena kemurahan daripada Tuhan. Itu sebabnya saudara, ini kesempatan yang baik untuk kita semua juga mendapatkan peringatan. Kalau saudara dan saya masih diberikan nafas kehidupan semata-mata karena kasih karunia Allah. Amin. Kalau saudara dan saya diberikan kekuatan kesehatan semata-mata karena kemurahan daripada Tuhan. Itu sebabnya mari kita kembali memuliakan Allah. Nah saudara, momen yang penting inilah dipakai oleh Petrus untuk menasihati, untuk mengingatkan kepada seluruh orang Israel yang ada pada saat itu. Saudara, di dalam ayat yang ke-14 adalah satu pesan yang sangat menarik. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar. K-nya besar, kudus, benar. B-nya besar. Adalah keduanya sedang berbicara tentang pribadi Allah. Mohon maaf. Saudara yang saya kasih, kata yang kudus adalah dalam bahasa Yunaninya disebut hagios. Adalah berbicara tentang pribadi yang terpisah dari dosa atau pribadi yang tidak berdosa. Dan ini menunjuk kepada pribadi Allah, hagios, Allah sendiri. Allah sendiri ditolaknya. Maka dari itu saudara, kita enggak bisa ingkari pada hari-hari ini bagaimana proses kehidupan kekristenan kita pun diperhadapkan dengan berbagai persoalan-persoalan yang ada, dan kita seringkali mendengar kalimat-kalimat yang sangat tidak bagus atau tidak baik dalam pendengaran sebagai orang percaya.
Gereja ya gereja, tapi. Doa ya doa, tapi. Pelayanan ya pelayanan, tapi. Nah, ketika ada kata penghubung tapi atau tetapi, itu melemahkan nilai yang ada di depannya tadi. Itu sebabnya saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat apa yang terjadi pada hari-hari ini adalah sesuatu yang sangat ironis. Sesuatu yang sangat memprihatinkan. Hagios, pribadi yang tidak berdosa, pribadi yang terpisah dari dosa, Allah sendiri ditolaknya. Bahkan dikatakan benar, orang yang benar, pribadi yang benar, yaitu pribadi yang memiliki moralitas yang sempurna. Atau dalam bahasa Yunaninya dikatakan dikaison. Dikaioson itu adalah pribadi yang sempurna, moralitasnya sempurna, nggak ada cacatnya. Allah yang sempurna, pribadi yang bermoral yang sempurna ditolak. Dan memang itu menjadi satu kebiasaan daripada orang-orang Yahudi. Dalam Injil Matius pasal 27 dikatakan demikian, saudara, ayat yang ke-15. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas atau Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, nanti baca lebih lanjut di rumah. Apa yang terjadi, saudara? Kebiasaan ini akhirnya memutuskan supaya penjahat yang bernama Barabas inilah yang dibebaskan. Dan itu sebabnya, saudara, ini yang diungkapkan Petrus. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar. Allah sendiri ditolak. Pengajaran-pengajaran yang benar itu ditolaknya. Maka Paulus memberi nasihat kepada Timotius demikian, saudara. Dalam 2 Timotius pasalnya yang keempat. Dua Timotius pasal yang keempat. Ayat yang ketiga. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima apa, saudara? Ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya, untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari apa? Dari kebenaran. Allah adalah kebenaran itu sendiri. Kebenaran itu adalah Allah itu sendiri. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Dikatakan dengan jelas, akan datang waktunya. Di kemudian akan tiba waktu yang dimaksudkan. Dan saya harus simpulkan, hari ini adalah hari yang dimaksudkan ayat ini. Maka kalau kita melihat bagaimana perilaku kehidupan, perangai kehidupan manusia pada saat ini, terlebih di era pandemi ini, dengan titik jenuh yang sangat luar biasa dengan berbagai aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah guna menjaga keselamatan bersama, stabilitas kehidupan berbangsa bernegara ini. Maka saudara, membuat banyak orang sudah putus asa. Dan karena putus asanya, maka justru yang terjadi adalah kematian yang sia-sia. Sebagai contoh, mudik yang dilarang, tetapi dipaksakan. Dan hari ini, saudara, efek mudik yang dipaksakan, maka melahirkan klaster baru. Kudus sekarang bukan lagi kategorinya merah, tetapi hitam. Pemberitaan kita dengar, setiap hari ada yang meninggal 15 orang, 20 orang. Hampir mirip dengan peristiwa yang ada di India. Nah saudara, ini salah siapa? Sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang yang percaya kepada Kristus,
Bukan serta-merta menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan atau serampangan. Kalimat lain adalah mencobai Tuhan. Yang sudah hati-hati saja masih bisa kena, apalagi yang asal-asalan. Tidak sedikit orang yang menjaga dengan saksama. Tidak sedikit orang yang sangat serius menjaga kesehatan atau protokol kesehatan itu. Tetapi Tuhan izinkan sesuatu yang terjadi itu datang dalam hidup kita. Dan saya mau katakan, itu mendukakan sekali. Kemarin saya diberitahu, ditunjukkan video sahabatnya Bapak Pendeta Suwito. Menurut beliau umurnya belum juga 50 tahun. Posisinya dengan oksigen, ventilator, di rumah sakit, dalam posisi yang masih ngap-ngapan. Dan Pak Pendeta Suwito berkata, teman saya ini akhirnya meninggal. Kenapa kok bisa meninggal? Kena COVID? Iya. Kenapa kena COVID? Karena dia datang di sebuah komsel, persekutuan keluarga. Pulang dari persekutuan, seluruh anggota keluarganya, dia, istri, anak-anaknya, semuanya kena COVID. Kadang-kadang kita orang beriman ini, kita babak belur dengan banyak penilaian orang. Kita online pun dikatakan tidak beriman, tidak bertuhan. Sesungguhnya hari ini pun saya masih cemas. Tetapi saya mencoba dengan protokol kesehatan yang lebih super ketat. Tetapi bukan berarti ini tidak ada tantangan. Orang beriman bukan berarti orang itu tidak punya akal budi, akal sehat. Orang yang beriman justru orang yang mengandalkan Tuhan, maka menggunakan akal sehat dengan tepat karena pimpinan roh Tuhan. Saya tidak ingin ada anggota KKS yang mati sia-sia karena kebodohan. Tapi saya ingin saudara akan berkata, sungguh mati dalam Kristus adalah satu keuntungan. Maka dari itu saudara dijaga secara demikian. Sedemikian rupa. Tapi sekali lagi saudara, ada di antara kita, anggota keluarga kita yang telah berpulang. Memang terkadang kita menyesal, kita sedih. Tapi saya mau garis bawahi, mari kita kembalikan kepada Tuhan. Sebab semua adalah rencana Allah yang sempurna. Melalui apa saja kematian adalah kematian. Tetapi yang paling penting, saudara tidak mencobai Tuhan. Amin. Yang paling penting, saudara benar-benar menjaga sebagaimana seharusnya. Gereja yang hari-hari ini isi materi khotbahnya hanya seputar berkat, rezeki, yang indah-indah, yang enak didengar telinga. Gereja itu pasti laris atau rame atau penuh. Tapi gereja yang setiap waktu hanya menitik beratkan tentang pengajaran, bahkan sangat serius tentang pengajaran itu, maka cenderungnya tidak bertumbuh secara cepat. Bahkan cenderungnya berkurang dalam jumlah. Tetapi bagi setiap yang bertahan, makin berkualitaslah yang bersangkutan. Nah saudara, akan tiba saatnya bahwa tidak ada lagi yang bisa menerima pengajaran yang sehat, yang benar. Bahkan orang akan menolak karena situasi yang ada. Kepenatan, kelelahan, keputusasaan membuat seringkali orang berkata, udahlah gereja ning diwae podo katanya gitu. Sudahlah, gak usah pelayanan di gereja ya gak apa-apa, di luar sana masih membutuhkan banyak pelayanan. Saya tahu itu. Betulkah demikian? Kalau iya jawabannya tentu gak perlu ada saya dong sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang, gembala jemaat, gak perlu ada. Gak perlu ada nabi, gak perlu ada rasul, gak perlu ada guru, dan seterusnya. Ya. Tetapi semua diadakan oleh Allah guna memperlengkapi orang-orang kudusnya, guna memperlengkapi milik kepunyaannya agar makin hari makin serupa dan segambar dengan dirinya. Itu sebabnya saudara pengajaran itu diberikan. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Coba kita teliti kehidupan kita masing-masing. Ketika saudara duduk mendengar gosip,
lebih sedikit waktu atau lebih banyak waktu dibandingkan ketika saudara mendiskusikan firman, merenungkan firman? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, maka Petrus dengan lantang mengungkapkan dengan sangat gamblang, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, menolak Allah sendiri, menolak pribadi yang memiliki moralitas yang sempurna. Terkadang saudara, ketika membawa dan menyampaikan pengajaran, terhakimi. Maka hari-hari ini saya sedang sangat prihatin. Bahkan kalau dikategorikan sedih, saya sedang sangat sedih. Kenapa saudara? Karena pengajaran demi pengajaran yang telah diberikan sepertinya kok tidak nyantol. Sepertinya tidak landing, tidak mendarat. Sepertinya. Tetapi kalau diteliti baik-baik dan diskusi dari hati ke hati, kembali muncul kebenaran itu. Kenapa? Karena terlalu hiruk pikuk dunia ini masuk dalam kehidupannya. Maka pikirannya menjadi negatif. Pikirannya menjadi kotor. Pikirannya bahkan menjadi jahat. Inilah satu keprihatinan. Mengapa hidup kita dibiarkan untuk terkontaminasi atau tercemar oleh dunia yang seperti ini? Saudara, konsekuensi Petrus dan para murid pada umumnya, ketika menyampaikan kebenaran, maka dia akan menjadi pribadi yang tertolak, itu sudah pasti. Karena dunia memang tidak bisa menerima pengajaran ini. Tetapi saya percaya saudara bukan lagi orang dunia. Amin. Saudara adalah pribadi yang telah dibaharui oleh Kristus. Itu sebabnya saudara dan saya dikategorikan ciptaan baru, yang telah dilahirkan kembali oleh Roh. Oleh karena kebenaran firman, sehingga saudara menjadi percaya. Maka saudara tidak heran kalau para murid saat itu begitu sangat luar biasa akan karya Roh di dalam hidupnya, sehingga membuat orang banyak bertobat. Coba tanya kembali kepada setiap pribadi kita, berapa banyak orang bertobat karena diri kita? Berapa banyak orang bertobat dan percaya Yesus karena diri saudara? Atau terbalik, berapa banyak hari ini orang mundur dari gereja, dari Tuhan, bahkan murtad gara-gara kita? Mari kita evaluasi. Dan kalau kita merasakan ada orang yang sampai undur, bahkan murtad, bahkan menolak Yesus karena kita yang harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Tetapi kalau saudara sudah menyampaikan kebenaran demi kebenaran, baik ke anggota keluarga maupun orang lain, tetapi yang bersangkutan tidak menerima, tidak usah risau. Para murid juga mengalami aniaya yang sangat luar biasa, menderita sangat luar biasa, tetapi tidak pernah ragu untuk menyampaikan kebenaran. Maka sekali lagi, kebenaran adalah kebenaran. Bagaikan logam mulia, emas. Sekalipun dia masuk dalam comberan, tetap dia emas. Amin. KKS itu kualitasnya harus begitu. Dunia goncang kayak apapun, saudara tetap adalah keluarga Kristus yang sempurna. Itu sebabnya saudara yang saya kasih dalam Tuhan, 2 Timotius pasal 2, Paulus mengingatkan begini. Ayat yang ke-9, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Coba bayangin, karena kebenaran dibelenggu bagaikan seorang penjahat, ya. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Saya bisa bungkem 1000 bahasa. Saya bisa dibuat mati oleh karena situasi yang ada. Tetapi sekali lagi, kebenaran itu tidak pernah padam. Kebenaran tidak pernah mati. Dia akan bekerja. Alkitab mengatakan dengan jelas, tidak ada firman yang keluar dari mulut seorang hamba Allah, firman yang keluar dari mulut Allah yang kembali dengan percuma. Dia akan bekerja secara luar biasa. Bahkan banyak sekali catatan. Sekalipun nyawanya lepas dari tubuhnya, tetapi karya Allah tidak pernah berhenti dalam kehidupan penyelamatan. Maka dari itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bagian ini adalah bagian yang sangat penting untuk kita renungkan, wahai KKS dan khususnya para pelayan. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita.
Kalau ada yang tidak suka dengan kabar baik yang saudara lakukan, dengan konsep hidup bertuhan saudara, gak apa-apa, gak usah jadi tawar hati. Maka hari-hari ini saya coba merestorasi ulang, saya mencoba mengevaluasi secara keseluruhan, supaya tidak ada konflik, tidak ada perselisihan, supaya tidak ada lagi salah paham. Coba saya ambil alih semuanya terlebih dahulu. Bukan berarti membuang para koordinator, tidak. Justru sedang menjagai para koordinator. Ya. Dan saya tidak rela kalau para hamba Tuhan dituding-tuding, tidak rela. Kenapa saudara? Karena mereka adalah kepanjangan tangan saya. Saya memerintahkan, saya menugaskan. Jadi sekarang kalau langsung pada saya, kalau mau marah, marah saja sama saya, nggak apa-apa. Yang jelas saya tidak akan pernah ganti marah. Ya. Bisa jadi kalau saudara bikin marah saya malah bagi berkat pada saudara. Ya, haleluya, aminnya kenceng. Dan memang biasanya kalau saya marah malah dum-dum. Ya. Nah saudara yang saya kasih, Paulus mengingatkan begini sekali lagi, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu. Dibelenggu seperti seorang penjahat. Ngeri sekali saudara. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar, menanggung semuanya itu, penderitaan itu sabar. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah. Sabar menanggung bagi saudara. Saudara orang-orang pilihan Allah bukan? Maka apapun yang saudara ungkapkan, ucapkan, saya selalu perhatikan. Usul, ide, gagasan saya perhatikan. Tetapi kan tidak bisa saya memuaskan satu orang demi satu orang, tapi diakumulasi. Bagaimana cari rumusan, formula untuk memberi yang terbaik. Maka dengan kerendahan hati selalu saya katakan, saya minta maaf kalau tata ibadah ini terus mengalami perubahan. Bukan dalam rangka untuk mencari yang benar siapa, salah siapa, bukan. Tapi supaya zona nyaman itu terjadi dalam tata ibadah. Protokol iman dikedepankan dalam rangka untuk menata sebuah ibadah yang baik dan benar di hadapan Allah. Kita menghampiri hadirat Allah tidak serampangan dan tidak sembarangan. Fokus. Ya. Bagaimana kita bisa berkata, oh haleluya, tapi mulutnya isi permen? Nggak bisa kan? Nggak bisa kan itu terjadi. Ya kan? Kita bisa nangis menyembah Tuhan, tapi mulai dari permen malah keselak, malah nanti mendelik-mendelik, saudara. Loh ini kan sering kali terjadi selama ini, tetapi bersyukur dengan protokol iman. Saudara membawa diri disiplin secara serius, karena saudara sedang berhadapan Sang Khalik pemilik hidup ini, amin. Nah saudara yang saya kasih, itu sebabnya dikalimatkan tadi, karena itu aku sabar. Sabar apa? Menanggung semua itu bagi orang-orang pilihan Allah. Sabar dalam menderita demi orang-orang pilihan Allah. Ada pertanyaan, Pak Om, kenapa kok pendaftaran harus lewat gembala, kok tidak pada yang bertugas? Tidak, saya sedang mencoba mendandani ulang. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Tidak ada yang salah pendeta muda saya. Tetapi saya mengambil ini bukan karena saya sedang marah. Saya sedang membela. Saya sedang menempatkan kepada tempat yang semestinya. Maka saya minta kepada jemaat KKS, kalau ada protes, komplain, datanglah kepada saya. Sekali lagi, saya pasti suguhi saudara. Amin. Ya, yang enak-enak saja. Yang nyaman-nyaman saja. Nggak ada kok perselisihan di antara kita. Tapi iblis pintar sekali ngaduk-ngaduk. Iblis pintar sekali memecah belah. Maka saya nggak mau KKS dipecah belah dengan cara apapun. Kita harus jaga keharmonisan. Maka saudara, saya merasakan dalam 2 pekan ini terutama, asam lambung saya sangat tinggi sekali. Bahkan saya berani simpulkan 2-3 hari yang lalu, saya mengalami satu sakit yang luar biasa di tengah malam, tepat jam 12 malam. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, saya diingatkan, kisah yang seperti ini pernah saya alami 40 tahun yang lalu. Gak main-main loh, 40 tahun yang lalu. Ya. Lama nian, kok muncul.
Secara kesimpulan keseluruhan setelah diteliti, diamati, cuman satu penyebabnya. Kenapa asam lambung segini tingginya? Adalah stres. Loh kalau Pak Hengki aja bisa stres, gimana kita nggak bisa stres Pak? Enggak. Justru saya mau katakan, yang membuat saya stres itu adalah orang-orang pilihan Allah. Saudara jangan terusik ya. Jangan tersinggung ya. Kenapa? Bukan karena saudara sedang membuat saya susah. Saya sedang mencari yang terbaik untuk saudara, membuat saya jadi susah. Saya ingin memberi yang terbaik untuk saudara, membuat saya susah. Tapi semalaman saya merenungkan firman Allah ini, saya berkata, terpujilah Engkau ya Bapa. Kalau penyebab daripada asam lambung ini adalah stres, maka stres tidak boleh ada dalam hidup saya. Bukankah KKS tidak boleh stres? Bukankah KKS tidak boleh sakit? Maka dari itu saudara saya berkata, terpujilah Engkau Bapa. Malam saya tidur nyenyak, nyaman, bangun nyaman, kuat, sehat, tak kurang apapun. Bahkan tadi pagi saya bangun baru turun dari ranjang, istri saya masuk kamar, saya katakan jam 6 tadi, Mam, makan. Aduh Pi, tidak ada nasi. Ya wis. Apa marah? Oh no. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi juga firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya. Saya minum air hangat, selesai mandi saya minum lagi, kemudian saya berangkat ke gereja. Puji Tuhan, enggak ada masalah, kuat. Tadi pagi yang datang pagi juga mendengar kisah yang sama, bahkan lantang sekali. Nanti kalau boleh yang di-share di serba-serbi nanti khotbah pagi itu bagus sekali. Ya. Enggak ada frekuensi turunnya, kuat. Kenapa? Saya enggak mau stres, saya enggak mau sakit. Saudara bayangin, waktu saya sakit seperti itu, bayangannya itu orang-orang yang meninggal karena sakit sejenis, saudara. Tiba-tiba muncul, itu pekerjaan iblis bukan? Orang-orang yang mati karena asam lambung. Dan saya tahu asam lambung itu risikonya banyak sekali. Bisa nekan paru-paru, bisa nekan jantung. Ya. Maka saya mau katakan saudara, karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah. Noto seperti ini bukan hal yang mudah. Karena harus semua pihak merasa nyaman. Semua pihak harus merasa aman. Dan benar-benar bisa beribadah dengan tidak ada tekanan. Tetapi sekali lagi saudara, seberapapun kita telah melakukan yang terbaik. Saudara melakukan yang terbaik dalam proses pengembalaan. Saya melakukan yang terbaik dalam proses pengembalaan. Karena pengembalaan dua sisi bukan? Antara pengembala dan yang digembalakan harus sinkron. Tetapi sekali lagi akan tetap selalu ada kisah dan cerita. Ya kan? Sebab di dalam dunia selalu ada peristiwa. Maka dari itu saudara, semua ini bisa diatasi kalau saudara dipenuhkan Roh Kudus. Semua ini bisa diselesaikan kalau kita tunduk kepada Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah roh yang membawa damai sejahtera. Katakan amin. Roh Kuduslah yang memberikan penghiburan. Kalau saudara terhibur sukacita, mau marah model apa? Gak ada kesempatannya marah. Bahkan saya mau kasih formula, orang yang dipenuhkan Roh Kudus lupa caranya marah. Halo? Itu harus terjadi. Harus ada dalam bagian hidup kita. Itu sebabnya saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sudahkah kita sabar menanggung sesuatu karena demi kemuliaan Allah? Para murid tidak pernah takut dengan konsekuensi yang harus diterimanya. Dan kita lihat Petrus akhirnya karena kebenaran, karena sebagai murid Kristus ia harus mengalami kematian yang tragis. Seperti yang telah ia ucapkan sendiri. Dia disalib dengan kepala di bawah. Mengerikan saudara. Tetapi sekali lagi apakah itu membuat kebenaran tertahan? Jawabannya tidak. Buktinya dari sejak zaman Petrus sampai kepada hari ini firman Allah tetap dikabarkan dan diberitakan. Amin. Artinya apa? Firman tidak terbelenggu. Saya pun bisa berhenti berbicara. Tetapi firman tidak pernah akan terbelenggu oleh keadaan apapun. Itu sebabnya selagi saudara dan saya diberi kesempatan untuk mendengar dan menerima pengajaran, mari kita buka hati kita, mata hati kita luas-luas. Agar firman Allah boleh menguasai seluruh hidup kita. Dan akhirnya saudara tidak hanyut
dengan dunia yang semakin hari semakin gelap dan jahat ini. Bagian terakhir sudah dikatakan demikian dalam 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua. Ayat yang ke-16. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang apa? Lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Bukankah saudara adalah orang-orang yang dikenan oleh Allah? Bukankah saudara adalah umat pilihan Allah? Maka saudara selama saudara melakukan kehendak Allah, jangan takut. Saudara pasti hidup selamanya bersama dengan Dia. Itu sebabnya dunia yang sedang menuju kepada kebinasaan dan kehancuran, jangan kita nyeblung di sana, jangan kita ikut di sana, hanyut di sana. Masih ingat monumen bahagia? Orang berusaha berebut untuk mencapai bahagia, tetapi apa yang terjadi ketika ia sampai di depan menara bahagia atau monumen bahagia? Dengan kata lain tinggal meraih saja kebahagiaan, tiba-tiba terbelahlah tanah. Banyak orang yang masuk kepada kematian. Saya percaya saudara tidak merelakan diri saudara untuk kebinasaan yang seperti itu. Maka dari itu saudara perhatikan bagaimana kebenaran itu menguasai hidup kita. Jangan tolak yang kudus, yang benar. Jangan tolak pribadi Allah. Bahkan pribadi yang punya moralitas yang sempurna, yaitu Yesus. Hadirkan Dia dalam hidup kita. Refleksinya sederhana. Kalau saudara benar-benar hidup dalam roh, hidup dipimpin oleh roh, hidup karena roh, maka saudara akan cakap menanggung segala sesuatu. Saudara sabar menanggung segala sesuatu. Saudara mampu menguasai diri sedemikian rupa sehingga tidak terbawa oleh arus. Kata arus ini saya mau katakan lain halnya adalah enggak baper terus. Jangan bawa perasaan, tapi mari kita bawa perasaan kita bagi Kristus semata. Orang mengatakan ini, oh haleluya. Orang mencemooh, puji Tuhan. Orang nuding kita, nggak usah balas nuding, iya kan? Bahkan kalau ada orang nunjuk kepada saudara, saudara berkata terpujilah, bukan kata yang lain loh ya. Terpujilah engkau, Tuhan dimuliakan. Tapi saudara kalau ada yang nuding, jangan juga terus mengatakan, wah aku rasa salah kok dituding. Ya mawas diri, kalau apa orang bisa nuding saudara? Kan saya sering kali katakan, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, baikkah, burukkah, enakkah, menguntungkankah, atau merugikan, semuanya bermula dari diri kita. Kalau saudara mengasihi dengan segenap hati, dengan tulus, saya percaya kasih yang sama akan datang pada saudara. Tapi kalau saudara suka nyinyir, saudara suka ngerasani, saudara suka gosip, gosip yang sama juga akan datang dalam hidup saudara. Saudara suka mencederai orang, maka cedera itu juga akan datang pada kita. Maka dari itu saudara yang saya kasih, perhatikanlah. Kalau saudara adalah hidup dalam kebenaran, tidak menolak yang kudus dan yang benar, saya percaya kebenaran firman ya dan amin dalam hidup saudara. Maka kita akan hidup berkemenangan. Jangan ikuti dunia. Mari kita lawan. Sekalipun berat, sekalipun kita menjadi minoritas, enggak ada masalah. Minoritas dalam masalah kebenaran enggak ada masalah. Ya, enggak ada masalah. Karena memang hari-hari ini perlu diingatkan bahwa surga itu ada dan neraka itu ada. Amin. Harus diingatkan. Kalau saudara tahu surga ada, maka keputusannya bagaimana hidup. Kalau saudara tahu neraka ada, maka saudara juga akan berkeputusan bagaimana seharusnya hidup. Supaya tidak ke dalam neraka. Jangan disederhanakan berpikirnya, ya nek susah ning donya ki nerakane wis teko, jare sapa. Nih. Nek wis seneng terus surgane wis teko, jare sapa. Iblis bisa beri kesenangan. Banyak mujizat terjadi oleh karena pekerjaan si jahat. Maka dari itu jangan sampai kita lengah karena perkara-perkara dunia atau lahiriah ya. Karena si jahat bisa melakukan segala perkara dengan hal-hal yang menakjubkan. Maka dari itu sekali lagi saudara, firman Allah mengingatkan,
Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Mari saudara kita katakan tidak. Kita tidak akan sekali-kali menolak yang kudus dan yang benar itu, yaitu Yesus Kristus. Amin. Apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus. Tuhan Yesus menolong dan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang baik dan indah saat ini. Pengajaran-pengajaran yang telah Engkau berikan kepada kami, Tuhan, biarlah memberikan kami satu pengertian yang lebih mendasar. Ampuni kalau kami seringkali menolak yang kudus dan yang benar. Dikarenakan kami hanya memuaskan hawa nafsu. Dikarenakan karena kami melampiaskan kemarahan dan ketidakpuasan. Ampuni Bapa. Biarlah saat ini kami boleh makin hari makin mengerti apa yang menjadi pikiran-pikiran Tuhan. Kami serahkan setiap pribadi anak-anak-Mu tanpa terkecuali. Kuatkan dan teguhkan sehingga mereka tidak menjadi goyah karena berbagai peristiwa. Melainkan mereka justru makin kokoh dalam beriman dan bertuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena kebaikan kemurahan Tuhan. Kami serahkan yang lemah, kami serahkan mereka yang sakit, kami serahkan mereka yang sedang punya persoalan-persoalan keuangan, bahkan persoalan-persoalan dalam kehidupan. Engkaulah jawaban bagi setiap pribadi anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, para pelayan sana maju depan, kita siapkan hati untuk menerima tubuh dan darah Tuhan.